piranha black diamond. Ini piranha yang nggak bisa digabung, miaranya harus sendiri karena dia sangat galak dan teritorial sekali. Jadi dia mempertahankan wilayahnya, dia nggak mau ada makhluk yang lain mendekati wilayahnya dia. Ini piranha yang paling ganas. Oh no! Ya, sahabat, saya mau ngasih tahu ini, saya ada akuarium air asin. Ukurannya lumayan panjang, 3 meter, tingginya 70, lebarnya dalamnya ke sana itu 60 cm. Ikan kalau dilihat ini nggak banyak jenisnya, tapi yang rame ini ikan GT, Giant Trevally. Ini kalau sahabat sering makan seafood, ikan GT ini ikan kue yang biasa dibakar. Nah, ini ikan GT masih dari kecil, dari bayi saya piara. Tadinya di air tawar, tapi udah lumayan gede, pindah ke air asin. Karena ikan GT ini memang pindah dari air tawar ke air laut. Itu memang dia siklus hidupnya seperti itu. Terus ada beberapa aksesoris kecil-kecil. Saya memang nggak piara terumbu karang karena nggak pakai chiller. Bahkan saya nggak pakai skimmer. Jadi simple banget, cuma filter aja, filter di bawah. Ikannya ada beberapa ikan-ikan pernak-pernik. Ini ikan-ikan perairan yang dangkal. Terus banyak lumut ini karena saya matiin lampunya saya sehari matiin lampu paling cuma 3 jam. Jadi memang lumutnya tumbuh banyak supaya nggak kelihatan kering gitu. Memang nggak keren sih, nggak banyak terumbu-terumbunya, tapi saya suka begini. Ini kayak di laut yang airnya kualitas rendah, tapi ada kehidupan juga. Tetap pakai arus. Terus bersihinnya paling pakai ini magnet buat ngebersihin. Terus saya piara juga cacing. Cuman cacing nggak bisa hidup. Ini bukan terumbu karang, ini cuma cacing. Cacing laut ini gampang banget dipiaranya. Ada bintang laut, ada beberapa, ada manggisan. Giant Trevally ini makannya juga saya kasih ikan lele, kadang-kadang ikan mas atau udang. Tapi paling sering cuma saya kasih ikan lele. Nah, sahabat, ini saya juga punya akuarium yang nggak terlalu besar. Ukurannya cuma 120 meter. 120 cm. 120 meter mah kayak gedung aja. 120 cm, tingginya 40-an. Kedalamnya cuma 40 juga. Saya piara ikan cana barca. Cana barca ini ikan dari Sri Lanka. Kalau di Indonesia ikan gabus, yang biasa dibikin gabus pucung. Nah, ini cuma mungkin kalau orang Sri Lanka gabus pucungnya ini kali. Kalau di sini dipuji-puji menjadi andalan kebanggaan. Mungkin di Sri Lanka bisa cuma buat bikin gabus pucung. Ini ikannya lumayan jinak, udah piara udah lama. Dia bentuknya kayak naga tuh. Memang ada kelainan sedikit tulangnya. Tapi kelainannya jadi unik gitu. Biasanya sih dia lebih lurus gitu. Ini rada bengkok dikit. Saya kasih makannya jangkrik. Dia juga seneng dipegang-pegang. Terus ini ada ikan-ikan bala shark, itu makanin remah-remah jangkrik. Kalau sisa-sisa ada yang nggak kemakan, dia akan keroyokan makan. Tuh. Ini satu lagi, ada akuarium juga. Sebenarnya ada beberapa lagi. Ini yang di bawah ada 2 lagi. Ukurannya lebih besar. Ini paling besar sebenarnya. Panjangnya 3 meter, lebarnya 80, tingginya 70 cm. Ikannya rame-rame di sini. Ada tiger fish, Pittatus dari Afrika, arwana albino, ada sapu-sapu, terus ada peacock bass, ada Stana argus albino, terus Oscar, sama wolfish, ada ikan tapah juga. Ya, ini kan pada makannya makan lele potong, kadang-kadang saya kasih ikan mas hidup.
Ini salah satu kebanggaan saya juga, ikan piranha kariba. Jadi bukan piranha red belly biasa. Ini kariba, memang didatangkan langsung dari Amazon, jadi bukan di breed di Indonesia, memang didatangkan langsung di sana. Kalau tingkat keganasannya sama, cuman tingkat susah mendapatkannya aja dari situ aja. Tapi kalau ganasnya sih sama piranha yang red belly. Ini tadinya kecil-kecil gitu, jadi luas, sekarang jadi kesempitan karena dia tumbuh besar. Saya makanya lagi mau putar otak gimana caranya buat dipindahin ke akuarium lebih besar. Cuman ruangan rumah saya udah kebanyakan akuarium, udah bingung mau ditaruh di mana. Mungkin akan saya kurangin atau saya bagi dua. Ini cepat sekali besar dan saya kasih makannya lele. Saya kasih makan lele atau kadang-kadang daging ayam. Saya cemplungi daging ayam atau bisa juga hati sapi. Suka-suka aja sih, diganti-ganti, tukar-tukar. Tapi paling sering lele beku sih, biar saya nggak ribet. Dikasih lele beku, dia lahap banget makannya. Kalau ini akuarium karantina sebenarnya, tapi karena kebanyakan ikan sampai akhirnya yang karantina pun udah kepake. Tapi ada satu lagi yang masih kosong, harusnya ditaruh di akuarium, tapi saya masih kekurangan karena rumahnya kurang luas. Akuariumnya ada sekitar 20-an. Ini Oscar albino. Saya nggak tahu jenisnya apa ya, red chili atau apa gitu. Pokoknya Paris albino, apa namanya, macam-macam sih, suka breedernya kadang-kadang mau ngasih nama apa gitu. Tapi saya suka karena warnanya merah. Jadi ikan Oscar ini dulunya dari Amerika bagian selatan, tapi sudah dikembangbiakan di Indonesia. Malah Indonesia sering mengekspor ikan Oscar, kualitasnya bagus-bagus diekspor. Malah buat yang orang lokalnya kayak saya dapatnya yang kurang bagus gitu. Saya minta yang grade-nya premium itu susah karena udah diekspor semua. Jadi ya saya terpaksa dapat yang kelas-kelas menengah beginilah, menengah ke bawah. Tapi nggak apa-apa, saya tetap bersyukur karena mereka adalah sahabat-sahabat saya yang lucu dan manis. Terus ke sebelah ini ikan embu puffer. Ini apa ya? Embu puffer itu ikan yang bisa menggelembung. Apa sih bahasa ini ya? Ikan apa sih kalau bisa menggelembung itu? Buntel. Iya, ikan buntel. Tapi dari Afrika. Dia masih, dari saya piara dari kecil, sekarang udah mulai gendutan. Dia makannya udang, keong, seafood. Tapi saya sering kasihkan lele aja. Saya kasihkan lele. Dia ini memang kalau malam suka tidur. Lalu di atasnya embu puffer ini juga ada piranha black diamond. Ini piranha yang nggak bisa digabung, miaranya harus sendiri karena dia sangat galak dan teritorial sekali. Jadi dia mempertahankan wilayahnya. Dia nggak mau ada makhluk yang lain mendekati wilayahnya dia. Ini piranha yang paling ganas, piranha yang bisa besar dan kekuatan giginya tuh paling kuat. Itu piranha black diamond, piranha hitam dari Sungai Amazon. Ini memang tangkapan dari sana langsung, belum berhasil di breed. Mungkin di Amazonnya sudah dibudidayakan. Tapi di Amazon ini mah dimakanin. Buat sama orang tuh ikan piranha nggak dimakan. Sama orang Indonesia dipuja-puja, termasuk saya sangat mengagumi. Jadi inilah dia. Ya, sekarang ini ada akuarium nggak terlalu besar, ukurannya 1 meter ini, buat naruh dwarf kaiman buaya Amazon, kaiman yang paling mini, nggak bisa besar. Dia maksimal cuman 1,5 meter, itu pun kalau udah tua. Tapi rata-rata cuman usianya panjangnya segini doang. Dari sini jadi ada batu-batunya biar bisa dia naik ke atas. Kalau dia mau nyelam bisa. Terus tapi dia lebih sering saya mainin sih, saya taruh luar. Ini cuma buat kandang tidurnya dia. Dia juga jinak, bisa dipegang. Ya. Nah, dia suka kayak gitu kalau diambil dari kandang ya.
berontak. Dia jinak sekali. Tuh. Ini udah dipiara selama 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Dan segini dia waktu pas pertama beli masih seekornya segini. Sekarang udah 2 kali. Tapi emang dia mini, jadi dia nggak bisa besar. Dia segini terus. Rencana saya akan pindahin dia ke akuarium yang ukuran 2 meter nanti. Sekarang masih bisa di sini dulu. Mungkin tahun depan baru saya pindahin di akuarium yang 2 meter. Nanti di setting juga ada air terjunnya, ada macam-macamnya. Ini kan versi cuman kandang tidurnya aja. Ya, ini saya punya Goliath Tigerfish. Kalau yang di bawah tadi Vitatus, kalau ini yang Goliath yang apa istilahnya? Lupa nama bedanya, cuman karena dia ukurannya lebih kecil, saya khawatir kalau ditaruh di bawah nanti dimakan, karena ikan predator itu kalau ukurannya nggak seimbang, mereka saling memangsa. Maka saya pisahin di atas ini 2, sama di bawah saya taruh udang-udang lobster ini buat makanin yang sisa-sisa makanan yang jatuh ke bawah. Tapi tetap saya kasih makan juga sih udangnya. Kasih pakan ikan yang tenggelam karena dia makanin ke bawah. Lalu ini ada alligator gar platinum. Jadi ikan alligator yang warnanya platinum atau snow white, atau terserah orang nyebutnya apa, tapi putih polos semuanya. Ini saya beli waktu itu udah setahun yang lalu, hampir 2 tahun. Kecil-kecil segini-gini, punya 5 ekor, ditaruh di akuarium, masih happy, dia seneng 5 ekor di sini. Makin lama makin sempit, akhirnya saya hibahkan, saya tuker, dan endingnya terakhir tinggal 1. Ini pun seperti udah kesempitan, dia udah 80 cm, dia cepet banget gede. Jadi buat yang mau miara alligator gar atau spatula ini harus dipikirkan, karena kecilnya lucu tapi dia cepet gede. Kalau udah gede begini, kita mesti sediain tempat yang besar. Minimal sekarang ini harusnya saya kasih akuarium yang 3 meter yang di bawah. Cuman kalau ini digabung sama yang di bawah, dia suka iseng, suka nyerang ikan lain yang ukurannya lebih kecil. Makanya saya mesti punya akuarium begini lagi yang ukurannya 3 meter, kalau bisa 4 meter sih, buat dia happy. Jadi untuk sementara dia sempit-sempitan, untuk mungkin sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, sampai nanti saya bisa bikin akuarium lagi, mungkin di lantai 3, ini kan di atas, di lantai lagi. Di atas sana saya bikin yang ukurannya 3 meter, baru dia hidup bahagia di sana. Sementara ya dia prihatin dulu di sini. Toh anyway dia juga sendirian di sini. Lalu saya juga punya ikan di bawah, kan ada Channa Argus albino. Kalau ini yang platinum. Jadi kalau platinum itu matanya tetap hitam, tetap biasa, tapi badannya putih. Ini cuma salah lampu aja. Saya mesti ganti lampu yang warnanya putih biar warna aslinya kelihatan. Ini seolah-olah warnanya dia pink. Ini saya piara dari kecil juga. Dia nggak bisa digabung sama yang lain karena galak, jadi sendirian. Ini kan lumayan galak, jadi kalau digabungin suka berantem. Saya kasihnya lele biasa, dia suka malu nanti dimakan pas nggak ada orang. Jadi itulah ikan-ikan saya. Sebenarnya masih ada beberapa sih di kolam-kolam sama ada di akuarium. Ikan-ikan lokal, ikan gabus toman ada, dan ada beberapa lagi arwana dan endegeng. Cuman itu di rumah yang satu lagi. Besok akan saya bikin video lagi khusus tentang ikan dan pendalamannya. Jadi mungkin itu aja, sampai di sini dulu video kita. Sekali lagi saya minta juga tolong di subscribe, komen, like, dan di share. Kasih masukan ke kita, supaya ada progres untuk video kita ke arah yang lebih baik lagi. Oke, salam, sampai ketemu.